berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan hari ini untuk kami jalani. Kiranya hari ini dapat kami jalani dengan baik, namun biarlah firman-Mu yang akan kami terima pada hari ini akan semakin membimbing kami dan menuntun kami menemukan nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan itulah yang akan kami lakukan. Bapa di sorga, berkatilah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menolong kami untuk memahaminya. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Heber 4 ayat 12 dalam bahasa Batak didok, Aina marngoludo hatani debata, jala marpakorhon, jala tumajom siana sapodang si dua baba, jala torus do disirang hosa dohotondi, ring-ring dohot utok-utokna, laus diuhumi do nasinakap dohot na pinikir niroha. Dalam Ibrani 4 ayat 12 bahasa Indonesia mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Demikian firman Tuhan. Ada istilah yang mengatakan bahwa pisau menajamkan pisau, manusia menajamkan manusia. Lalu kalau manusia itu ditajamkan oleh firman Tuhan, apa yang akan menjadi hasilnya? Kalau kita melihat dari istilah itu, yang mau dikatakan adalah siapa yang sangat berpengaruh untuk mempengaruhi hati dan pikiran kita, sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Secara tertulis dalam Ibrani 4 ayat 12 di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, yang mau dikatakan bahwa firman Tuhan itu bukan hanya tulisan mati yang hanya tertulis di atas kertas, namun firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab yang dapat kita baca secara pribadi, atau mungkin kita merenungkan kehidupan kita mencari penguatan, motivasi, pengalaman hidup, serta juga mencari kehadiran Tuhan melalui firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, itu bertujuan untuk membawa kita kepada Allah. Tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab adalah firman Allah. Itu bukanlah tulisan seperti buku-buku novel atau buku-buku cerita sejarah, walaupun di dalam Alkitab menuliskan kisah-kisah sejarah, dan sejarah yang dimaksud di sini adalah sejarah perjalanan iman, di mana banyak bangsa yang dituliskan dalam Alkitab menjadi kesaksian di mana Allah hadir di tengah-tengah dunia ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sehingga kita dapat mengetahui sejak awal, sejak mulanya Allah itu ada di sekitar kita dan Allah itu beserta kita, dan apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab itu memiliki kehidupan untuk umat Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan atau ketika kita membaca Alkitab, pandangan kita kalau kita melihat itu hanya tulisan saja, kita tidak akan mendapatkan hikmat dan bijaksana untuk semakin merasakan kasih dan setia Tuhan. Tapi jikalau di dalam pembacaan kita melihat bahwa tulisan yang ada di Alkitab itu adalah kesaksian tentang kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, kita akan merasakan bahwa apa yang dituliskan di dalam kertas yang tersusun dari beberapa kitab menyatakan tentang kasih, kebaikan, kemahakuasaan, kedaulatan, mujizat Allah yang kekal, semesta alam yang dimana dialah satu-satunya yang memiliki hidup kita, dan dimana Tuhanlah yang memiliki nafas hidup kita.
Dari hal ini yang mau dikatakan adalah memang benar yang dapat membuat satu kehidupan manusia lebih baik, yaitu firman Tuhan. Seseorang yang dari awalnya dia seorang yang sangat buruk sekali, namun melalui pembacaan firman Tuhan, melalui tulisan yang ada di Alkitab, kehidupan seseorang yang begitu buruk akan berubah menjadi sangat lebih baik jikalau memang dalam pandangannya tulisan yang ada di Alkitab itu adalah tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Dan memang benar apa yang dituliskan di dalam kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru semestanya adalah menyatakan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Alkitab menyaksikan bahwa kehadiran Allah yang begitu penuh dengan kasih, penuh dengan hikmat dan bijaksana, penuh dengan keadilan, di mana itulah yang dicari oleh kita manusia yang tinggal di dunia ini. Kita membutuhkan kasih setia, kita membutuhkan kasih sayang, kita membutuhkan hikmat dan bijaksana, kita membutuhkan keadilan, kita membutuhkan norma-norma kehidupan. Dan dari mana kita mencarinya? Apakah dari kehidupan kita sebagai makhluk sosial, di mana pengalaman kita berbeda-beda, tetapi itu tidak menjamin bahwa itulah dasar atau standar hidup kita untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar. Dan oleh sebab itu kita harus kembali kepada tulisan firman Tuhan yang ada di Alkitab yang akan memotivasi kehidupan kita menjadi lebih baik, di mana jikalau kita mencari hikmat dan bijaksana, tentu banyak sekali tulisan di dalam Alkitab yang membimbing kita untuk semakin menemukan nilai-nilai hikmat bijaksana. Begitu juga di saat kita mencari pengampunan atas kesalahan dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Atau mungkin di saat kita dalam keraguan, kehidupan kita tidak lagi memiliki pengharapan. Di saat kita meminta sesuatu hal, kita merasa kita jauh dari harapan itu, tapi tulisan firman Tuhan akan menguatkan kita untuk yakin dan percayalah apa yang kita harapkan di dalam Tuhan itu bisa terjadi. Salah satu contohnya adalah dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini sangat memberikan sukacita kepada kita yang benar-benar ingin mencari Tuhan. Dan tulisan yang ada di dalam Alkitab sungguh menyatakan kesaksian Allah itu nyata, Allah itu hadir di tengah-tengah dunia ini sejak awal pada mulanya sampai pada kekalnya. Dan apa juga yang sudah disaksikan dalam tulisan Alkitab melalui penciptaan, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kudus, dialah yang menciptakan semesta alam, di mana kehidupan yang kita jalani, dunia yang menjadi tempat tinggal kita ini, alam semesta yang begitu luas, laut atau danau yang begitu dalam, itu hanyalah pekerjaan tangan Tuhan. Lalu, kemana lagi kita akan mencari hikmat dan bijaksana? Kemana lagi kita akan mencari motivasi hidup untuk menyemangati hati kita? Kemana lagi kita akan mencari satu pengharapan yang pasti untuk menjalani hidup? Tidak ada yang lain selain firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan pada hari ini mau mengatakan bahwa memang sungguh benar tulisan yang ada di dalam Alkitab, tulisan firman Tuhan itu bukan tulisan mati, tapi yang hidup, yang kuat, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang dapat menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, sehingga kehidupan kita bisa semakin lebih baik, menjadi lebih bijaksana karena perkataan Tuhan diam di dalam hati dan pikiran kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang pada hari ini menjadi renungan bagi kami, agar kami mempercayai kehidupan kami benar-benar di dalam Engkau, Allah yang hidup, yang menciptakan alam semesta yang begitu luas, yang tidak dapat kami bandingkannya Tuhan secara logika.
Di saat kami melihat betapa tinggi gunung, betapa luas dunia ini ya Tuhan, dan begitu dalam lautan ataupun perairan yang ada di dunia ini ya Tuhan yang Engkau ciptakan, itu semua menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki hikmat dan bijaksana yang begitu dalam tentang kehidupan kami manusia. Begitu kecil dan begitu ringannya Tuhan masalah dan pergumulan yang kami hadapi di hadapan-Mu. Tapi begitu berat itu semua karena kami manusia yang harus menjalani kehidupan ini ya Tuhan melalui pertimbangan hati dan pikiran kami. Kami tahu ya Tuhan, hati dan pikiran kami terbatas untuk melihat kehidupan yang akan datang, dan itu tidak akan dapat kami lakukan Tuhan. Hanya Engkaulah yang mengetahui segala sesuatunya, dan Engkaulah sumber hikmat dan kebijaksanaan. Kami meminta kepadamu agar kami tetap setia untuk terus meminta bimbingan daripada Roh Kudus yang akan selalu kami pinta ya Tuhan, dan bimbingan tuntunan dari firman-Mu yang kami baca setiap harinya. Biarlah melalui renungan firman Tuhan pada hari ini untuk membangkitkan kami kembali membaca ayat-ayat firman Tuhan secara pribadi lepas pribadi ya Tuhan, supaya kami memberikan waktu secara khusus untuk membuka tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab menjadi renungan kami secara pribadi Tuhan. Selain kami mendengarkan firman-Mu melalui khotbah-khotbah yang mungkin akan menolong kami untuk semakin lebih memahami firman-Mu, tapi biarlah secara pribadi kami memberikan waktu untuk membuka Alkitab kami Tuhan, membaca secara rutin isi firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Bapa di sorga, kuatkan hati dan pikiran kami, agar kami setia menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau setiap harinya. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Engkau yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan mereka. Apapun pekerjaan yang saat ini akan mereka kerjakan, biarlah Engkau juga yang mengawali dan mengakhirinya Tuhan, serta memberikan hasil yang menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan keluarga, anggota keluarga, permasalahan keluarga, permohonan yang sampai saat ini ya Tuhan mereka meminta kepadamu. Apakah itu tentang keturunan, apakah itu tentang masalah perekonomian, hutang piutang, apapun itu Tuhan, bantulah kami Tuhan untuk dapat menyelesaikan masalah itu, dan kiranya Engkau yang selalu menolong kami, memberikan hikmat dan bijaksana, serta harapan doa yang kami panjatkan, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Allah Bapa yang di sorga, kami serahkan segala perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kami nikmati dalam perjalanan kehidupan kami. Jikalau saat ini banyak jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah merasa lelah dalam kehidupan mereka, berikanlah semangat yang daripada-Mu untuk kembali bangkit ya Tuhan, melakukan yang baik di hadapan-Mu. Jangan mereka berhenti ya Tuhan karena pergumulan yang mereka jalani, tapi biarlah mereka kembali melihat kasih dan setia-Mu Tuhan, sehingga kembali melakukan segala apapun yang bisa, yang baik, yang terbaik untuk kehidupan mereka selama mereka masih Engkau berikan kesempatan untuk bernafas dan untuk hidup. Kiranya kehidupan kami semakin lebih berarti. Bapa di sorga, begitu juga dengan apapun yang saat ini kami kerjakan dan pergumulan hati dan pikiran kami, serta kesalahan dan dosa yang menjadi
perenungan bagi kami pribadi ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong hati dan pikiran kami agar kami kembali berubah, bertobat, hidup dalam pertumbuhan nilai-nilai iman. Segala sesuatu yang sudah kami lakukan Tuhan, Engkau telah menghapuskannya melalui darah-Mu yang kudus. Namun kiranya kami mau berbuah di dalam pertobatan, menjadi satu pribadi yang baru, meninggalkan dosa-dosa kami, dan kami hidup di dalam manusia yang baru dengan karakter yang sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.